Welcome to Ngobrol Aja Podcast. Iya. Di sini kita bakal cerita, berbagi POV tentang kehidupan sehari-hari yang ya kita jalani. Kenalin, nama gue Chandra, seorang milenial yang lagi keluarin sisi ya extrovertnya lah lewat podcast ini. So hari ini gue bareng sama Intan. Hai Intan. Hai semuanya, saya Intan. Oke, coba deskripsi dikit lah ya, tipis-tipis lah. Deskripsi apa nih? Kesibukannya sekarang apa? Kesibukan sekarang gak ngapa-ngapain sih. Banyak acara nih kayaknya. Lebih tepatnya pengacara ya. Abis ngantor jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Nah jadi Intan ini teman kantor gue. Jadi ya kayak gini lah obrolan kita setelah jam kerja. Ya gue pikir-pikir daripada kita cuma ngobrol-ngobrol biasa doang, mending direkam aja jadiin podcast. Semoga apa yang kita obrolin ini dapat bermanfaat lah buat teman-teman. Ya semoga lah, amin. Kamu pernah gak sih Tan di fase hidup yang kamu itu bingung mau ngapa-ngapain? Kayak kerasa kosong gitu, kayak nggak tahu aja mau ngapain. Sebenarnya arah hidup gue itu mau kemana sih? Pernah gak sih Tan ngerasain kayak gitu? Pernah. Saat ini juga lagi ngalamin sih fase itu. Oh ya? Iya. Gimana tuh? Coba kita kulik ya. Mungkin lebih ke ini ya, kebingungan arah karir yang dijalanin sekarang itu gimana. Jadi kayak pergi kerja, terus pulang, terus habis itu besok lagi kerja, jadi kayak serasa flat gitu loh. Kayak kadang mikir, ini sebenarnya tujuannya kemana ya, mau ngapain ya gitu. Nah sebenarnya ini bukan cuma masalah lu doang sih Tan. Ini bisa dikatakan hampir semua orang lah mengalami ini sebenarnya. Rata-rata teman gue juga ketika ya kita sharing-sharing, mereka juga ada. Iya. Ada lah masa-masa itu mereka bingung mau ngapain. Iya. Sebenarnya itu bukan masalah yang. Setuju sih. Gimana ya? Bukan masalah yang berat banget lah, karena semua orang juga mengalami itu sebenarnya. Kayaknya ini masalah yang cukup umum untuk orang-orang yang, apalagi yang usianya mirip-mirip kayak kita. Iya benar. Sampai 30-an. Mungkin ini fase quarter life crisis mungkin ya. Ya bisa dikatakan begitulah, quarter life crisis. Orang-orang menamakannya itu sih. Mungkin gini ya, kalau semasa kita sekolah kan kayak SD, SMP, SMA, kuliah, itu urutannya udah jelas tuh. Jadi kita sekolah SD lah 6 tahun, SMP 3 tahun, benar. SMA 3 tahun lagi, kuliah ya katakan 4 tahun. Walaupun ada yang 3 tahun setengah ya lebih cepat bisa. Cuma kan sebenarnya udah jelas gitu. Mau ngapain, goalnya apa. Tujuannya jelas ya. Tujuannya jelas. Tapi setelah selesai kuliah, masuk dunia kerja, nah itu baru lu memutuskan sendiri apa yang bakal lu lakuin. Iya bener sih kata Kocan. Kalau kita dari SD, SMP sampai kita kuliah kan, ya namanya kayak kurikulumnya gitu, pencapaiannya, indikatornya apa. Jadi kita nggak ngerasa bingung juga kayak dalam menjalaninya gitu. Kita udah tahu kayak kapan libur, kapan masuk, kapan ngambil rapot, kapan ujian, segala macamnya. Kalau sekarang kan kita lagi setelah kuliah, kita cari kerjaan, udah kayak harus menentukan kita selanjutnya mau kemana. Iya. Kayak gitu. Dan ketika kita membuat pilihan itu, tidak ada batasan-batasan yang jelas kayak apa yang mau kita capai gitu. Kayaknya itu sih yang membuat kita jadi ngerasa hidup ini jadi kayak flat dan kosong gitu. Membuat kita, kayaknya aku harus capai ini. Tapi belum tentu itu cocok di kita. Jadinya ketika itu gak kecapai, mungkin di situ kita ngerasa kayak, kok aku gini-gini aja ya. Gitu. Ngerasa gagal gitu ya. Iya benar. Apalagi kalau lihat postingan teman-teman yang dulunya menurut kita biasa-biasa aja mungkin. Kok sekarang dia gini ya? Iya betul. Ya sebenarnya manusiawi sih. Iya manusiawi sih sebenarnya. Cuman bisa berpengaruh ke produktivitas kita. Iya. Terus kalau dari gue sendiri biasa dari
sisi keluarga sih. Kadang kan ada ekspektasi. Apalagi gue sebagai cowok nih, anak sulung, ada ekspektasi buat anaknya married. Mungkin dari tetangga juga sosial, ketika teman-teman circle lu udah pada married, kok lu belum sih gitu kan. jadi bahan komparasi orang-orang juga ya. Iya. Perlahan-lahan kayaknya standar sosial itu menjadi melekat di kepala kita gitu. Tiba-tiba karena udah makin sering kita dengarkan, jadi kayak kayaknya aku harus menjalani ini deh, kayaknya aku harus capai ini deh. Itu jadi kayak kita ngerasa hidup kita yang kita jalani sekarang tuh kerasa tidak ada maknanya gitu. Iya. Aku mikir gitu sih. Kalau dari sisi cewek nih Tan, apa sih yang ngebuat kamu sebegitu mikirnya tentang makna hidup lah, tentang kamu kan lagi kosong nih misalnya, nggak tahu mau ngapain. Iya. Sebenarnya kan kalau secara pandangan umum ya, cewek kan nanti akan jadi ibu rumah tangga dan ngurus rumah lah, nanti ikut suami gitu. Kayaknya sekarang pandangan itu udah bergeser ya. Soalnya kan zaman udah berubah dan kebutuhan dalam hidup itu udah berubah sih menurutku. Maksudnya gini, kalau dulu mungkin cewek di provide, it's okay gitu. Mungkin karena cowoknya bisa provide gitu. Kalau sekarang, di era sekarang ini, di zaman yang semua serba, apa ya bilangnya, kapitalis, semua ibaratnya duit lah. Iya, semua duit. Jadi kita sebagai cewek kan juga harus mikir ya sih. Apalagi kebutuhan cewek itu juga banyak. Gitu. Jadi aku mikir kayak kalau bisa berkarir kenapa enggak? Misalnya tidak terlalu berpengaruh banyak ke kehidupan rumah tangganya, kenapa enggak gitu. Dan juga kayaknya ya, ini pandanganku sih. Kalau misalnya berkarir itu membuat kita jelas ada value-nya gitu. Oh, bukan berarti ibu rumah tangga nggak ada value segala macam, tapi karena ini kan sesuatu yang kayak misalnya kita bekerja nih, kita ngerasa itu hasil dari kayak kerja keras kita di masa lalu, kayak misalnya hasil belajar, hasil ngobrol dengan orang, segala macam inspirasi dapat dari mana gitu. Kalau bisa dipakai potensi-potensi itu kenapa enggak gitu. Jadi aku mikirnya kayak berkarir itu sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Kayaknya memperjuangkan karir itu sesuatu yang harus sih. Artinya kamu bertanggung jawab dengan kehidupanmu sendiri dulu dah untuk sekarang ya. Iya benar. Soalnya kan dalam secara sosial yang general lah, ya cewek kan biasanya ngikutin cowok, lebih di-lead sama cowoknya kan. Iya. Tapi menurutku ya memang harus ada, mungkin bahasamu tadi makna hidup tadi ya, untuk menemukan apa yang dia mau dalam rumah tangga itu sendiri nanti. Iya benar. Kalau gue sih dari sisi cowok ya, salah satunya tadi yang sosial tadi, ada tekanan buat married segala macam. Apalagi gue sekarang udah kepala 3 ya. Oke lah, masih muda. Sebenarnya masih muda. Cuma kadang tuntutan sosial tuh ya begitu ya. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu ambil pusing juga sih untuk masalah-masalah itu. Iya. Cuma mungkin cowok-cowok lain ya relate juga lah tentang hal ini. Semua orang punya jalannya masing-masing lah. Ada prosesnya masing-masing gitu. Nggak semua orang bisa di standar yang sama sebenarnya. Iya. Benar. Ya cowok tuh kadang gitu sih. Kadang kita nggak tahu aja mau arahnya kemana gitu. Ya pernah juga di posisi Intan tadi sih, kayak kosong segala macam. Bingung kadang antara kita realistis aja nggak sih sama kehidupan sekarang. Yang penting cukup idealis gitu. Tahu wah gue pengen ini nih, gue pencapaian ini nih. Mungkin itu yang kebingungannya mungkin lebih ke situ ya. Yang sana. Iya. Pada umumnya sih masalah materi sih kalau cowok ya. Di quarter life crisisnya. Karena kan di masa depan nanti dia bakal provide keluarganya, pasangannya, anaknya nanti. Apalagi kalau masuk senior generation, makin pusing lagi deh. Iya benar.
dia harus segera menentukan arah hidupnya mau kemana. Dan mungkin di umur-umur kita sekarang juga udah banyak yang jadi sandwich generation. Bahkan sebelum dia menikah pun udah jadi sandwich generation. Jadi mungkin ini kayaknya bakalan relate di semua orang sih, quarter life crisis yang kita obrolin ini. Setuju sih gue. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini dialami semua orang gak sih? Ya, harusnya. Iya, harusnya ya. Mungkin range-nya bisa beda-beda kali ya. Tapi mungkin iya benar. Kayak dia mengalaminya di umur berapa mungkin beda-beda. Ya. Tapi kayaknya fase itu semua orang ngalamin sih. Aku ada satu buku yang menurutku cocok sih dengan obrolan kita ini, Kocan. Apa tuh, Tan? Judulnya Man's Search for Meaning. Pernah sih, kayak gue yang share ya buku. Iya benar. Tapi gue sendiri belum baca tuh. Kayaknya Koko tahu juga lah spoiler-spoilernya. Ya sekilas tahu. Oke. Apa tuh? Jadi buku ini ditulis oleh seorang dokter Yahudi pada tahun 1940 sekian gitu lah. Ya kita tahu kan itu masa-masa Nazi berkuasa di Jerman. Jadi kan mereka sangat ada isu ras lah di sana. Yang keturunan Yahudi ini kan benar-benar dibantai pada saat itu. Jadi singkat ceritanya si Viktor Frankl ini dimasukin ke satu pengungsian, camp pengungsian namanya. Yang di mana di camp pengungsian ini orang-orang di sana itu benar-benar menjalani hidup kayak mati segan hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau gitu. Jadi mereka benar-benar nggak tahu arah tujuan mereka ke sana dan kapan itu berakhir. Bahkan mereka nggak tahu apakah masih hidup besoknya atau enggak gitu. Jadi ada satu yang menarik dari pemikirannya si Frankl ini. Di situasi yang sangat mencengkam itu, dia masih punya pemikiran kalau dalam situasi yang mencekam ini kita harus mencari makna dari situasi itu gitu. Jadi dia mengutip satu kutipan dan ini lumayan terkenal sih, kutipannya dari si Nietzsche. Ini adalah filsuf Jerman. Kutipannya itu, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Dia yang punya alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya hidup. Gitu. Jadi menurut si Frankl ini cukup relate dengan keadaan mereka pada waktu itu gitu. Di saat orang-orang ada yang sampai bunuh diri karena memang benar-benar nggak tahu itu kapan berakhir. Perbudakan itu. Mereka nggak tahu. Tapi si Frankl ini punya pemikiran yang kita itu harus punya alasan mengapa harus hidup. Jadi kita bisa bertahan hidup sampai Tuhan ini kasih sampai kapan gitu. Iya. Dan itu cukup menarik sih menurutku. Dan gimana menurut Koko, itu relate gak dengan keadaan kita sekarang? Iya. Ya kalau dikaitkan dengan quarter life crisis ya walaupun beda ya, nggak apple to apple. Cuma ya itu menarik sih. Intinya kita harus punya makna hidup itu sendiri untuk menjalani hidup itu. Iya, benar. Bukan tentang goalnya apa yang mau kita capai ke depan. Iya. Cuma kenapa sih kita hidup sekarang, apa sih yang mau kita lakuin. Menurut gue itu jauh lebih penting ya. Iya, benar. Dan sekilas sih gue baca tentang buku ini. Jadi orang-orang yang mati di sana itu bukan karena kekurangan makanan, bukan karena habis makanan. Sebenarnya kebanyakan meninggal duluan ya. Tapi karena kehilangan harapan untuk hidup. Iya. Jadi mereka yang nggak punya harapan lagi untuk hidup, mereka yang meninggal duluan di sana. Sementara si Frank ini punya impian untuk bertemu istri tercintanya. Iya, betul. Itu yang bikin dia punya harapan untuk terus hidup, untuk memperjuangkan hidupnya itu sendiri. Ada juga sih yang menarik menurutku, Wacan, dari
apa yang dia tulis di bukunya, yaitu dia ada di situasi dia sakit dan dirawat oleh dokter. Terus setelah dia hampir sembuh, si dokternya nawari dia untuk bekerja kayak si dokter. Jadi apa ya, relawan lah istilahnya ya. Dan kebetulan si Frankel ini dokter juga. Oh iya. Yang dokter keturunan Yahudi ya. Sebenarnya di pengungsian itu beragam profesi sih sebenarnya. Nggak semuanya yang dari level-level bawah. Karena kan isu ras di situ kan nggak mandang profesi pada saat itu. Jadi si Frankel ini adalah dokter, terus dia ditawarin sama si dokter yang merawat dia, gimana kalau kamu ikut kayak saya, jadi relawan gitu. Terus teman-temannya bilang gini, kayaknya kamu nggak usah deh ikut, soalnya itu juga apa ya, posisi itu juga tidak aman sebenarnya. Jadi dokter seperti itu kerap dicurigai, jadi mata-mata lah dan segala macam gitu. Jadi mending udah jadi pekerja kayak biasa. Jadi budak istilahnya. Jadi budak itu jadi lagi. Pekerja kasar lah istilahnya. Gitu. Tapi si Frankel ini berpikir gini, kalau aku jadi pekerja kasar, aku juga nggak tahu aku kapan mati di sana. Kalau aku jadi relawan, setidaknya aku ngasih sesuatu ke orang lain gitu, memberikan apa ya, segala apa yang dia punya lah. Ibaratnya kan mengobati orang kan itu sesuatu hal yang sangat bermakna ya. Jadi dia menemukan makna di situ. Oke. Gitu. Jadi dia menemukan maknanya itu dari menyembuhkan orang. Iya. Sebagai dokter. Padahal sebenarnya ya mereka semua yang ada di tempat itu ya berpotensi untuk mati sebenarnya. Di situasi yang mencekam seperti itu. Dan tragis ya, mungkin kalau berkaca dari sejarah Indonesia sendiri, mungkin zaman-zaman Romusa ya. Mungkin ya. Perbudakan itu. Iya. Romusa, kerja rodi. Ya meskipun sebenarnya sejarahnya agak kabur sih sebenarnya. Nggak tahu benar yang mana. Tapi kayaknya bisa kita lihat gambarannya mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Jadi menurutku ya Kocan, meskipun kita bingung itu kayaknya sesuatu hal yang wajar sih. Kalau kita bingung kan itu berarti kita menjalani proses. Kita mau arahnya kemana. Asalkan kebingungan kita itu barengin dengan alasan yang kuat kenapa kita harus tetap melanjutkan ini gitu. Setuju. Setuju nggak? Ya, menurutku itu memang proses dari semua orang ya. Iya. Mencapai kebingungan itu sendiri. Artinya ada hal yang mengusik dia kan. Iya. Secara idealisnya dia mungkin ya. Artinya ada yang gak cocok nih, ada yang salah nih tentang diri gue. Menurutku itu semacam alarm lah dalam kehidupannya. Menimbang-nimbang segala sesuatu apa yang mau kita lakukan. Iya. Dan memang pada akhirnya kita mencari makna sih dalam hidup. Kita mau ngapain. Iya. Berarti kalau kita merasa di keadaan sekarang, di quarter life crisis, berarti itu bukan berarti kita gagal ya. Iya, setuju. Bukan gagal kok. Kita cuma hanya perlu untuk nyari makna dari apa yang kita rasakan sekarang, kita alami sekarang. Setuju. Dan kita menurut gue ya semua itu pernah bingung tentang arah hidup. Iya. Tapi ya jangan buru-buru sampai harus tahu segalanya sekarang juga gitu. Karena nggak semua hal itu kita bakal tahu solusinya sekarang. Iya, setuju. Bahkan dari cerita-cerita ya, hal yang menurut kita buruk sekarang belum tentu itu buruk di masa depan. Iya. Bisa aja itu jadi hal yang baik nantinya. Iya, benar. Jadi menurut gue ya berproses aja ya. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Iya. Intinya lu tahu mau ngapain, pokoknya ya tadi mencari makna itu. Kalau kasusnya gue refleksi diri sendiri. Apa yang benar-benar mau lu lakuin. Dan ketika lu udah menemukan itu, just do it, lakuin aja. Ya betul. Mungkin kayak podcast kita ini ya. Dengan semua keterbatasannya. Iya.
Ya, coba aja dulu. Coba aja dulu. Kita jadi apa ntar, semoga aja ada manfaat ya ini. Ya, sampai situ aja bahasan kita hari ini. Thank you ya udah. Thank you. Meluangkan waktu. Ini habis jam kerja. Iya, benar. Biasa kan kamu tidur langsung ini. Sebut ya. Harus banget nih sebut. Nah, mungkin nanti kita bakal bahas tentang stoik nih. Menurut gue stoik juga cukup menarik ya untuk menjawab tentang. Itu populer akhir-akhir ini. Ya, stoik gitu. Apalagi untuk kayak di kalangan kami yang Gen Z ini kok. Iya. Itu jadi populer sih sekarang teori stoik. Oke, sip. Berarti kita bakal bahas di next episode. See you guys. Oke, see ya. Thank you. Thank you.